Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, alhamdulillah kita berjumpa dalam ngaji kita pada hari ini tentang tafsir surat Al-Fatihah. Oke. Nah, baik, insya Allah berkah, semoga berkah ya untuk kita semua dan kemudian juga ini. Kalian teman-teman bisa sambil menyimak ini sambil melakukan aktivitas yang lain juga gitu. Seperti misalkan menyetrika, terus kemudian juga mencuci ataupun kemudian yang lain gitu. Bisa juga di depan laptop dan kemudian juga bisa juga sambil berkendara sambil mendengarkan tayangan ini. Karena ini akan lebih menitik beratkan kepada audio gitu ya teman-teman sekalian gitu. Inspirasi saya untuk membuat tafsir ini bukan membuat tafsir, maksudnya membahas terkait dengan tafsir ini adalah karena saya sering mendengarkan podcast ustadz-ustadz favorit saya sambil menyetrika ataupun mencuci. Itu salah satu inspirasi gitu ya. Nah, baik, kita akan langsung share screen ya. Oke. Nah, tafsirnya saya ambil dari tafsir Al-Munir. Oke, jilid satu terkait dengan juz satu. Oke, surat Al-Fatihah Makkiyah 7 ayat. Oke, Makkiyah ini maksudnya adalah surat Al-Fatihah ini diturunkan pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW pada 13 tahun pertama, yaitu periode Makkah. Oke, 7 ayat. Saya bisa langsung bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, artinya yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah berkhidmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Fatihah 1 sampai 7. Oke, jadi surat Al-Fatihah ini adalah surat yang wajib dibaca setiap sholat. Alias setiap harinya kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Kecuali di hari Jumat yaitu sebanyak 15 kali karena sholat zuhurnya jadi sholat Jumat yang dua. Alright, kita akan lanjutkan yaitu kiroat. Oke, kita skip dan kemudian kita langsung ke kandungan surat. Jadi surat Al-Fatihah ini bukan sembarang surat ya, teman-teman sekali. Ini surat yang benar-benar sangat agung gitu. Oke, surat ini berisi makna-makna Al-Quran yang agung, mencakup pokok-pokok dan cabang-cabang agama, membahas akidah, ibadah,
tasyri', iman kepada hari kebangkitan, iman kepada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang agung, pengkhususan ibadah, permohonan pertolongan, dan doa hanya kepada Allah. Perintah untuk memohon diberi hidayah ke agama yang benar dan jalan yang lurus, dan dihindarkan dari jalan orang-orang yang menyimpang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, jadi kita sebagai umat Islam melaksanakan sholat dan kemudian setiap rokaatnya itu kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini sangat sangat keren banget, teman-teman sekalian. Jadi kita walaupun sudah sebagai umat Islam, tapi kita selalu memohon pertolongan, doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Padahal kita sudah berislam gitu ya. Tapi kita masih diperintahkan untuk memohon diberi hidayah ke jalan agama yang benar, bukan yang sesat gitu ya. Gitu. Karena kita sangat berpotensi sekali untuk kemudian belok dari agama ini. Oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dituntun ke jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat gitu ya. Oke. Nah, kita bisa lanjutkan nama-nama surat. Di sini ada 12 nama menurut Al-Qurtubi. Oke, antara lain As-Solah, oke, dan lain sebagainya. Eh, kita langsung ke paragraf terakhir saja. Nama yang paling terkenal itu ada 3, yaitu Al-Fatihah, Ummul Kitab, dan As-Sab'ul Mathani. Oke, maksudnya Al-Fatihah itu adalah pembuka Fatihatul Kitab karena dia menjadi pembuka bacaan dan tulisan Al-Quran, serta menjadi bacaan pembuka dalam sholat. Oke, nah, itu jadi kalau kita membuka Quran, pasti kita langsung ketemu dengan surat Al-Fatihah. Nah, itulah kenapa disebut sebagai Al-Fatihah, yaitu pembukaan. Itu Al-Quran. Dan kemudian juga dalam sholat kita membuka sholat kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan menjadi wajib. Oke, terus kemudian ada Ummul Kitab, ataupun Ummul Quran. Nah, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan Sab'ul Masani. Ummu, ya, ibunya Al-Quran. Gitu. Karena tadi, kandungan suratnya itu sangat banyak sekali dan sangat kompleks, sangat umum, sehingga kalau kita scroll lagi ke atas, nah itu, banyak sekali yang dibahas di surat Al-Fatihah ini terkait dengan pokok dan juga cabang agama. Akidah, ibadah hanya kepada Allah SWT, terus kemudian memohon pertolongan, terus kemudian beriman kepada hari kebangkitan ya, hari kiamat, dan hari setelah, ya hari kiamat, dan kemudian hari setelah kita ada kehidupan setelah kita meninggal dunia gitu ya. Oke. Dan kemudian memohon agar diberikan jalan hidayah ke agama yang benar dan jalan yang lurus, dan dijauhkan dari jalan orang-orang yang sesat. Begitu. Itulah kenapa disebut sebagai Ummul Kitab gitu ya. Nah, karena pembahasan yang sangat banyak di dalam surat Al-Fatihah itu sangat umum. Terus kemudian juga Sab'ul Masani. Sab'ul Masani ini maksudnya adalah sab'ah itu artinya adalah 7, dan masani itu yang diulang-ulang. Gitu. 7 ayat yang diulang-ulang. Gitu. Oke, keutamaan surat. Nah, Nabi SAW bersabda yang artinya, Allah tidak menurunkan di dalam Taurat dan Injil sebuah surat seperti Ummul Quran. Dialah Sab'ul Masani, dan dia, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis Qudsi, terbagi antara diriku dan hambaku berhak mendapatkan apapun yang ia minta. Oke, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda,
kepada Abu Sa'id bin Mu'alla. Yang artinya, sungguh aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah Sab'ul Masani, dan Al-Quran yang agung, yang diberikan kepadaku. Nah itu, jadi penting banget ini surat Al-Fatihah, itu paling agung dalam Al-Quran. Nah, dua di sini mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 87 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Oke. Dan kemudian Al-Fatihah disebut As-Sab'ul Masani karena ia terdiri atas 7 ayat yang dibaca berulang kali di dalam sholat. Oke, untuk pembahasan berikutnya ada i'rab, balaghah, tapi kita skip, kita langsung ke mufradat lughawiyah. Mufradat itu kata gitu ya. Jadi kita bahas kosakata dan kemudian makna dari tiap kosakatanya. Dan ini sangat penting. Alhamdu artinya ungkapan pujian atas perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Ia lebih umum dari kata asyukur, syukur. Sebab syukur dilakukan sebagai imbalan atas karunia. Oke, poin pentingnya ini ya. Alhamdulillah itu pujian yang dilakukan secara sukarela. Oke, pujian itu hanya untuk siapa? Ini dia. Allah. Allahi adalah nama zat yang maha tinggi lagi maha suci. Arti nama ini adalah zat yang disembah dengan benar. Menurut sebuah pendapat, ia adalah nama Allah yang paling agung. Selain dia, tak ada yang memakai nama ini. Adapun kata al-ilah berarti zat yang disembah dengan benar atau dengan batil. Bisa dipakai untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala maupun yang lain. Gitu. Al-ilah ini ya, Tuhan. Kalau kosakata dalam bahasa Indonesia ini maksudnya adalah Tuhan. Nah, Tuhan itu bisa disembah dengan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipakai untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ilah ataupun ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain. Sesembahan-sesembahan yang lain. Kalau zaman dahulu banyak banget tuh. Ada Lata, Uzza, gitu, dan nama-nama Tuhan-Tuhan patung yang lain. Oke, kemudian Robbi. Artinya sang pemilik. Majikan yang disembah, yang memperbaiki, yang mengatur, yang menambal, yang mengurus. Dalam kata ini terkandung makna ketuhanan, pembinaan dan kepedulian kepada para makhluk. Oke, sang pemilik ya, Robbi. Oke, kemudian al-alamin adalah bentuk jamak dari kata alam yang artinya segala sesuatu yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ia bermacam-macam, seperti alam manusia, hewan, tumbuhan, debu, jin. Al-alam adalah ism jins yang tidak punya bentuk tunggal dari kata ini sendiri, sama seperti kata rohtun dan qaumun. Oke, alam. Nah, itu dia ayat pertama yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh alam ya, al-alamin. Oke, kita lanjut ayat kedua yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Adalah dua sifat Allah yang merupakan turunan dari kata Ar-Rahmah. Tetapi masing-masing punya makna yang khusus. Ar-Rahman adalah sighah mubalaghah, bentuk hiperbola, yang artinya rahmatnya. Ia adalah nama yang meliputi segala macam rahmat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla, tidak boleh dipakai untuk menamai selain dia. Adapun Ar-Rahim bermakna yang kontinu rahmatnya. Dan karena penyebutan Allah ya dengan sifat Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, mendatangkan rasa gentar dalam hati,
maka dia mengiringinya dengan menyebutkan sifatnya yang lain, Ar-Rahman Nir-Rahim. Gitu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu kan Tuhan semesta alam dan alam itu luas banget ya. Kita yang sangat kecil ini aja berada di bumi kita yang menurut kita sangat luas ini gitu. Kita mungkin mungkin sudah ada yang pernah ke belahan gitu ya, ke Europe ataupun ke US ataupun ke Amerika Selatan, ke Afrika, terus kemudian juga mungkin ada yang pernah ke Greenland, gitu. Kalau ke Antartika juga mungkin sudah ada yang pernah, kalau saya belum pernah gitu. Jadi rasa-rasanya bumi ini tuh sangat besar. Tapi ternyata bumi yang sangat besar ini kalau kita bandingkan dengan planet-planet di sebelah kita, ataupun kalau yang paling besar di tata surya kita ini adalah planet Jupiter. Sangat besar, gitu. Berkali-kali lipatnya dari bumi. Bahkan kemudian juga matahari pun juga sangat besar gitu ya eh, di tata surya ini, tapi tidak yang paling besar juga ternyata di antara bintang-bintang yang lain gitu. Jadi alam kita ini sangat luas, teman-teman sekalian. Dan pemiliknya itu adalah Allah. Allah yang menciptakan. Allah yang pemilik Tuhan daripada semesta alam ini. Tentunya itu membuat rasa gentar dalam hati. Artinya adalah Tuhan kita itu sangat besar gitu ya. Oleh karena itu Allah mengiringinya selain daripada Tuhan yang sangat besar ini, eh, maha besar ini, Tuhan semesta alam. Nah, menyebutkan sifat lainnya yaitu Ar-Rahmanir-Rahim, maha pengasih dan juga maha penyayang. Oke, ayat berikutnya yaitu Maliki Yaumiddin, yang artinya adalah pemilik hari perhitungan dan pemberian balasan atas amal-amal. Segala urusan berada di tangannya pada hari kiamat. Siapapun yang tahu bahwa Allah memiliki hari pembalasan, berarti dia telah mengenalnya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang tertinggi. Itu. Jadi seluruh urusan kita nantinya itu akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Nah, kita akan lanjutkan yaitu iyyaka na'budu. Artinya kami mengkhususkan ibadah hanya kepadamu ya Allah. Kami tidak menyembah selain Engkau. Makna na'budu adalah nuti'u, kami taat. Ibadah artinya ketaatan dan ketundukan. Wa iyyaka nasta'in. Artinya kami memohon pertolongan, dukungan, dan keberhasilan kepadamu. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sebab engkaulah sumber pertolongan, karunia, dan limpahan budi. Selain engkau, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menolong kami. Dua kata kerja, na'budu dan nasta'in ini disebutkan dalam bentuk jamak, yaitu pakai na gitu ya. Bukan dalam bentuk tunggal, yaitu bukan iyyaka a'budu dan juga bukan wa iyyaka asta'in. Enggak pakai a, tapi pakainya na. Kalau a itu maksudnya aku gitu ya. Kalau na itu kami. Untuk mengakui keterbatasan seorang hamba sehingga dia tidak dapat berdiri sendirian di hadapan Allah. Seolah-olah dia berucap, tak layak bagiku berdiri sendirian dalam bermunajah kepadamu. Aku merasa malu dengan kelalaian dan dosa-dosaku. Nah, jadi maksudnya adalah uh, kita nggak menyombongkan diri, berdiri sendirian di depan Allah dan kemudian kita menyembah seolah-olah kita kayak manusia yang spesial banget gitu ya, dapat bertemu dengan Allah secara langsung, padahal kita ini makhluk yang dosanya itu banyak banget gitu. Nah, makanya kita pakai kami, na'budu, dan kemudian nasta'in, gitu. Jadi kita ngumpet gitu, di antara kita, di antara orang-orang, gitu. Malu dengan kelalaian dan dosa-dosa kita. Karena itu aku bergabung dengan kaum mukminin yang lain, dan aku bersembunyi di antara mereka. Terimalah doaku bersama mereka, sebab kami semua beribadah kepadamu dan memohon pertolonganmu.
Gitu. Nah itu, jadi kita nggak sendirian dalam memohon, eh, dalam menyembah Allah dan kemudian eh, dalam meminta pertolongan. Oke, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah dan bimbinglah kami ke jalan yang mengarah kepada kebenaran. Perlihatkanlah kepada kami jalan hidayahmu yang mengantarkan kami kepada keakraban dan kedekatan denganmu. As-siratal mustaqim adalah jalan tengah, jalan Islam yang dengannya engkau utus para nabi dan para rasulmu, dan dengan risalah-risalah mereka engkau menutup risalah nabi terakhir. Ia adalah himpunan hal-hal yang mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang meliputi akidah, hukum, etika, dan tasyri' agama, seperti ilmu yang benar tentang Allah, kenabian, dan kondisi-kondisi kemasyarakatan. Oke. Nah, jadi poin pentingnya itu adalah tunjukkan, bimbinglah kami ke jalan pada kebenaran. Itu jalannya para nabi dan rasulmu. Tentunya adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita mengikuti beliau, kita cinta Nabi Muhammad SAW. Nah, semoga kita selalu gitu ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian selalu sebanyak 17 ataupun 15 kali dalam sehari kita memohon ini, tunjukkanlah kepada kami jalan kebenaran itu. Jangan sombong gitu ya. Gitu. Kita saja masih terus meminta sebanyak tadi, 17 ataupun 15 kali. Oke, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang artinya jalan jalan orang-orang yang engkau beri anugerah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, syuhada, dan orang-orang salih terdahulu, wassalihin. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dan kemudian sebaliknya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya janganlah engkau jadikan kami bersama orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, yang dijauhkan dari rahmat Allah, yang dihukum dengan siksa paling berat, sebab mereka sudah tahu kebenaran, tetapi meninggalkannya. Dan mereka memilih jalan yang sesat. Jumhur atau mayoritas berpendapat bahwa orang-orang yang dimurkai adalah kaum Yahudi, sedangkan orang-orang yang sesat adalah kaum Nasrani. Yang benar, orang-orang yang dimurkai adalah mereka yang sudah mendapat berita tentang agama yang benar ini, yang telah disyariatkan oleh Allah bagi hamba-hambanya, tetapi mereka menolaknya. Sementara itu, orang-orang yang sesat adalah mereka yang belum mengetahui agama ini secara proporsional, yaitu mereka belum menerima berita kerasulan atau sudah menerimanya tapi dengan kadar yang kurang sempurna, setengah-setengah ya. Nah itu dia. Nah jadi tadi ada yang mengatakan yang dimurkai itu maksudnya adalah kaum Yahudi dan kemudian sesat adalah kaum Nasrani. Tapi kemudian menurut penulis ini tafsir, yang dimurkai itu adalah sudah tahu tentang kebenaran, tentang syariat agama Islam, tapi kemudian menolaknya. Dan kemudian yang sesat itu adalah yang sudah menerima tentang berita kerasulan, tapi masih kurang sempurna. Oke. Bacaan amin adalah doa, yang artinya terimalah dan kabulkanlah doa kami. Itu. Jadi Al-Fatihah ini sejatinya adalah doa gitu ya. Kita menyebut, memuji nama Allah, jadi urutannya gitu ya. Memuji Allah sebagai Tuhan semesta alam, terus kemudian juga yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang kemudian menguasai hari pembalasan, pemilik hari pembalasan. Terus kemudian juga untuk apa kita memohon kepada Allah dengan menyebut nama-namanya tersebut? Untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu untuk kemudian kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian juga
eh, memohon untuk diberikan jalan yang lurus gitu ya. Tetap berada di jalan yang lurus. Diulang-ulang terus sebanyak 17 atau 15 kali gitu. Jalan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar ya, orang-orang yang syuhada, orang-orang yang solih, bukan orang-orang yang dimurkai Allah dan juga bukan di orang-orang yang sesat. Oke, itu dia. Oleh karena itu, setelah kita membaca surah Al-Fatihah yang isinya doa-doa, maka terakhir kita membaca amin. Terimalah dan kabulkanlah doa kami. Nah, namun bacaan ini bukanlah Al-Quran. Ia belum pernah disyariatkan sebelum masa kita, umat Islam, kecuali bagi Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Disunahkan menutup Al-Fatihah dengan bacaan ini, sesudah saktah diam sesaat. Setelah bunyi huruf nun dalam waladhdallin. Agar terpisah antara bacaan yang merupakan Al-Quran dan bacaan yang bukan Al-Quran. Dalil kesunahan bacaan amin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad dan 6 imam hadis. Dari Abu Hurairah bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, apabila imam mengucapkan amin, hendaknya kalian pun mengucapkan amin. Sebab siapapun yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, pasti dosanya yang lampau diampuni. Amin ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita sampai situ dulu. Pembahasan kita tentang surat Al-Fatihah akan dilanjutkan ke part 2. Nah, baik teman-teman sekalian, demikian ngaji kita pada hari ini tentang tafsir surat Al-Fatihah. Semoga tetap produktif ya sambil mendengarkan eh, bedah buku ini sambil kemudian bisa juga diselingi dengan aktivitas yang lain yang bermanfaat gitu. Nah, demikian ngaji kita pada hari ini. Kita baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.